Halo Ibu, halo semuanya. Jadi di video ini Junita akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Tapi lebih tepatnya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, pada dasarnya perdagangan internasional itu muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lainnya yang berbeda. Perbedaan inilah yang dimana mendorong terjadinya perdagangan internasional itu. Berikut faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, jadi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara itu tidak sama dan juga mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya nih, Arab Saudi. Nah, Arab Saudi itu mereka nggak mampu menghasilkan sayur mayur. Maka dari itu, mereka pun mengimpor dari negara yang ada di kawasan Asia yang dimana dapat menghasilkan sayur mayur tersebut. Nah, kemudian keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara itu dilihat dari keunggulan sumber daya alam, biasanya disebut dengan keunggulan absolut atau absolute advantage. Nah, keunggulan absolut itu adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang dimana tidak bisa diproduksi oleh negara lain. Seperti itu. Oke, jadi selain beda dari segi sumber daya alamnya, di sini juga setiap negara itu punya perbedaan keterampilan tenaga kerjanya atau sumber daya manusianya. Terus juga besarnya modal yang dimiliki, kemudian perbedaan kreativitas para pengusahanya, sehingga produk yang dihasilkan itu atau produk yang dihasilkan oleh sebuah negara itu pun bisa mengalami perbedaan sehingga diperlukanlah adanya perdagangan internasional untuk melengkapi kebutuhan dari tiap negara. Misalkan nih, sama negara Indonesia atau negara A sama negara B itu sama-sama penghasil minyak, sama-sama penghasil hasil pertanian nih, tapi sumber daya alam di Indonesia itu atau sumber daya alam di negara A itu lebih baik dari negara B. Nah, bisa jadi produksinya lebih banyak juga yang dihasilkan oleh negara A ini, kayak gitu. Nah, jadi sekalipun faktor atau sumber daya alamnya sama, tapi ketika faktor produksinya itu berbeda, itu juga akan menghasilkan perbedaan dari hasil produksinya. Makanya walaupun negara itu punya segalanya, tapi tetap aja bakalan ada kebutuhan dari negara lain kayak gitu. Kemudian ketersediaan sumber daya alam itu perlu daya dukung dari kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang punya sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitasnya, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau bisa dibilang kualitas yang lebih baik seperti itu. Oke, jadi negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, kemudian berkualitas dan tentu juga lebih efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya, akan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi yang sangat menghemat biaya produksi dan juga mampu menghasilkan barang yang lebih banyak gitu. Negara dengan teknologi yang lebih maju itu biasanya cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barangnya. Sedangkan barang yang dimana bukan produk mereka sendiri itu nantinya akan dibeli dari negara lain seperti itu. Baiklah, sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Saya harap penjelasan saya dapat diterima. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya mengucapkan terima kasih.